Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Matius 7 ayat 9 sampai 12 dengan tema Bapa yang memberikan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Dalam firman Tuhan ada satu penekanan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu Bapa di sorga memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Walaupun ini kita kenal sebagai khotbah Yesus di atas bukit, tetapi sebenarnya ini merupakan pengajaran atau satu pemberitaan Injil dalam bentuk pengajaran. Dalam pengajaran ini Yesus memberikan satu penjelasan yang konkret tentang karakter Bapa. Bapa di sorga merupakan Bapa yang baik terhadap anak-anaknya. Kebaikan Bapa itu terlihat ketika anak-anaknya meminta kepadanya. Jadi dengan sederhana Yesus mengajarkan kepada orang banyak untuk meminta apa yang diperlukan kepada Bapa saja lewat doa yang tentunya akan memberikan kepada mereka satu sukacita. Dan jangan takut, jangan khawatir untuk berdoa kepada Bapa, karena Bapa adalah baik. Lewat doa orang banyak harus memohon atau meminta kepada Bapa saja, jangan kepada ilah-ilah lain. Dan lebih daripada itu, Yesus mau mengatakan bahwa kebaikan Bapa di sorga berbeda dengan kebaikan dunia ini, khususnya orang banyak. Perlu diketahui Yesus mempersonifikasikan atau memandang orang banyak sebagai orang jahat. Kenapa demikian? Dr. Anders J.J. de Heer, seorang teolog dari Belanda, mengatakan bahwa Yesus memandang kita manusia adalah jahat kalau dibandingkan dengan kesucian Tuhan. Setelah kaum manusia jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan ada pada setiap orang. Dan untuk memahami firman Tuhan kita ini memang harus dibaca mulai dari ayat 7. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada orang banyak, ia memberikan yang baik. Kalau kita mau stressing tentang ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, berarti Yesus mau mengatakan bahwa Yesus akan mengabulkan dan memberikan yang baik kepada mereka yang berdoa memohon kepadanya. Pada ayat 9 sampai 10, Yesus mengatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Di sini secara implisit Yesus mau mengatakan tentang karakter Bapa yang baik. Karena sebagai Bapa yang baik tidak mungkin akan membohongi anaknya atau membunuh anaknya. Sebab perlu diketahui bahwa di wilayah Palestina pada saat itu terdapat batu-batu gamping di pinggir danau yang bentuk dan warnanya sangat mirip dengan roti bulat kecil. Yesus menggunakan kontras ini untuk menunjukkan bahwa seorang ayah tidak akan melakukan penipuan yang kejam kepada anaknya dan memberikan sesuatu yang terlihat mirip tetapi tidak bisa dimakan, atau memberikan sesuatu yang berbahaya kepada anaknya karena memberikan ular. Dalam pengajaran ini Yesus mau mengatakan bahwa Bapa dalam hal ini adalah Allah yang merupakan penguasa, mempunyai hati yang baik yang melebihi kebaikan manusia atau kebaikan dunia. Oleh sebab itu, khotbah Yesus di bukit memberikan satu pengajaran kepada orang banyak bahwa tidak perlu khawatir dalam berdoa, tidak perlu takut dalam berdoa ataupun memohon kepada Bapa di sorga. Dan ini juga memberi satu jaminan bahwa orang banyak tidak perlu khawatir atau takut bahwa Allah akan menipu mereka atau memberikan sesuatu yang berbahaya saat mereka
meminta yang baik kepada Bapa di sorga. Jadi, selain Yesus memberitahukan tentang karakter Allah yang baik, Yesus juga menginginkan agar orang banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, agar orang lain melakukan kebaikan kepada mereka. Dan kebaikan yang dilakukan adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini merupakan satu apa yang dikatakan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi tentang kebaikan itu. Itu merupakan pengajaran yang spesifik, pengajaran yang inti dari kehidupan beragama. Orang banyak harus melihat tentang karakter Allah yang baik itu harus diterima oleh orang lain juga. Orang banyak yang harus melakukannya, karena dengan demikian apa yang mereka harapkan tentang kebaikan itu juga akan diberikan oleh orang lain. Jadi kebaikan yang bersifat vertikal dan horizontal harus terjadi dalam kehidupan orang banyak, termasuk tentunya murid-murid Yesus. Dan kenapa Yesus menekankan hukum Taurat dan kitab para nabi? Pertama, orang banyak yang mendengar khotbah Yesus adalah orang Yahudi, sehingga makna Taurat dan kitab para nabi telah dipahami oleh mereka, di mana melakukan kasih adalah perintah Allah. Di samping itu juga karena secara manusia menginginkan pemberian yang baik dari Allah, maka mereka juga harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita Bapa yang memberikan kebaikan. Tentunya tema ini memberikan satu pengertian yang jelas kepada kita bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Karakter Bapa yang baik ini merupakan juga karakter kita. Kenapa demikian? Pertama, kita adalah segambar dengan Bapa, dan ketika Bapa menghembuskan nafasnya kepada kita, maka dengan sendirinya bukan saja nafas kehidupan yang diberikan kepada kita, tetapi karakter Allah itu hidup dalam diri kita. Kedua, memang dahulu kita telah jatuh ke dalam dosa, sehingga seakan-akan segambar dengan Allah dan karakter Allah dalam diri kita menjadi kabur. Akan tetapi Allah dalam Yesus Kristus memulihkan kita menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Sehingga karakter yang baik itu kembali muncul dalam diri kita. Saudara-saudara memahami apa yang memberikan kebaikan. Sekali lagi, memahami Bapa yang memberikan kebaikan. Tentunya ini dikhususkan kepada seorang bapa di tengah-tengah keluarga yang harus memberikan kebaikan kepada seisi keluarganya, agar seisi keluarga merasa bahagia dan sukacita. Kebaikan Bapa di tengah keluarga bukan saja memberi finansial atau memberi apa yang diminta oleh keluarganya, tetapi bagaimana seorang bapa menunjukkan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh keluarga, bahkan oleh gereja dan masyarakat. Sehingga dengan kebaikan yang diperlihatkan, seorang bapa akan mempengaruhi orang lain, dan orang lain mengikuti kebaikan-kebaikan bapa tersebut. Bapa yang memberikan kebaikan berarti Bapa yang tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia, tetapi Bapa yang bisa melawan kehidupan dunia. Bapa bisa mengatur waktunya untuk hidup bersama-sama dengan keluarganya, dan dalam kesibukan seorang bapa bisa meluangkan waktu untuk beribadah ke gereja dan PA Mamre, serta menyediakan waktu untuk bersosialisasi dengan sesama manusia, sehingga keluarganya mendapatkan kebaikan dari Bapa.
Bapa yang memberikan kebaikan berarti Bapa yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mendatangkan marah bahaya kepada keluarga, tapi melakukan kebaikan-kebaikan sehingga keluarganya mendapat kebaikan dari Bapa sebagai kepala keluarga dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.